Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa fa'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annal jannah u'iddat lil muttaqin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai umat Islam, kita tentu faham dengan istilah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kita juga faham bahwa ada banyak kalimat atau bacaan istighfar. Yang paling pendek astaghfirullahaladzim, rada panjangan sedikit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Termasuk bagian daripada istighfar adalah doa-doa yang di dalamnya terkandung unsur maksud permohonan ampun. Termasuk misalnya adalah doa untuk orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena di dalamnya ada permohonan ampun, maka itu juga termasuk dari salah satu doa istighfar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian besar di antara kita kaum muslimin memahami bahwa istighfar itu adalah semata-mata memohon ampun kepada Allah. Sementara kalau kita melihat ayat Al-Quran, ternyata di dalam istighfar itu bukan hanya kita berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah, tapi di dalam istighfar juga terdapat potensi kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah atas segala masalah yang sedang kita hadapi, atau jika kita sedang memiliki keinginan. Dalilnya ada di dalam surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Bunyi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Nuh dulu itu menasehati umatnya agar mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah.
Karena sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan memohon ampun kepada Allah berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah, dan pada saat yang bersamaan yursilis sama'a alaikum midrara. Ayat selanjutnya bunyinya begitu, yursilis sama'a alaikum midrara. Maksudnya adalah jika kamu sedang punya masalah, kemudian masalahmu adalah berkaitan dengan urusan susah air, kekurangan air, Allah akan yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan untukmu hujan yang cukup lebatnya, yang airnya itu akan mengisi sumber-sumber mata airmu. Airnya itu akan mengisi sumur-sumurmu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan jika engkau memperbanyak istighfar, selain berpotensi akan mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian jika engkau sedang memiliki masalah dan masalahmu itu berkaitan dengan harta, engkau sedang kekurangan harta, engkau sedang susah harta, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan memperbanyak harta untukmu. Wabanin, dan jika masalahmu adalah berkaitan dengan urusan anak keturunan, maksudnya sudah lama berumah tangga, kemudian belum juga dikaruniai anak, maka jika engkau memperbanyak istighfar, di samping engkau berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah, engkau pun berpotensi akan dibanyakan anak keturunanmu dari Allah. Di ayat 12-nya, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan jika masalahmu berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan usaha, wa yaj'al lakum jannatin, maka Allah akan menjadikan untukmu kebun, ladang, sawah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untukmu sungai-sungai sebagai sumber pengairannya. Maksudnya Allah akan kasih kebun, akan kasih ladang berikut dengan sungai sebagai sumber pengairan untuk kebun tersebut. Dan ini maksudnya jika engkau belum mempunyai pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Jika urusanmu bekerja misalnya dagang, kemudian dagangnya belum laku-laku, maka dengan memperbanyak istighfar, Allah akan kirimkan pembelinya. Jika engkau belum punya pekerjaan, pengen kerja, kemudian engkau memperbanyak istighfar, di samping engkau akan berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah, Allah akan memberikan pekerjaan yang engkau inginkan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita mengerti ayat ini, kita menjadi faham kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penjelasan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyampaikan begini: man aktsaru minal istighfar, barang siapa yang banyak-banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang sedang dialami. Wa min kulli dhiqin makhraj, wa min kulli dhiqin faraja, dan Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan yang sedang dialami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari tempat, dari saat, dari orang yang tidak diduga-duga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin pentingnya adalah bahwa istighfar yang kita baca selama ini, asal kita mengerti makna, kita faham apa maksudnya, ternyata istighfar bukan hanya berpotensi kita mendapatkan ampunan dari Allah, tapi juga berpotensi kita mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah dari berbagai masalah hidup yang sedang dialami. Pesan pentingnya oleh karena itu jamaah, perbanyaklah beristighfar. Berpotensi Anda mendapatkan ampunan dari Allah, dan Anda berpotensi mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah sepanjang ngerti cara istighfarnya. Ilmunya sudah dapat, pemahamannya sudah ngerti, tinggal mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan jamaah, dari apa yang disampaikan meskipun sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya ladu ni'amil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya di khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima Islam, iman, amal ibadah dan segala amal kebaikan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan, solusi, jalan keluar bagi siapapun yang hari ini sedang diselimuti dengan masalah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ta'atik wa istiqamatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wa la dzikrullahi akbar